Halo dulur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Tapi sebelum kita membahas beberapa berita terbaru, ada informasi menarik lainnya yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu 3 komunitas musik di Jawa Timur, khususnya Surabaya, yaitu A7X Jatim, Green Day Jawa Timur, dan Linkin Park Surabaya membuat event kolaborasi dengan nama Collision of Distortion. Jadi buat teman-teman yang suka dengan Avenged Sevenfold, Linkin Park, dan juga Green Day, bisa langsung aja datang ke event tersebut karena akan ada penampilan-penampilan seru dan menarik dari band-band yang sudah disiapkan oleh masing-masing komunitas. Hanya dengan 30.000 saja teman-teman bisa langsung menikmati nuansa nostalgia yang disuguhkan oleh band-band tersebut. Untuk pembelian tiket, teman-teman bisa langsung scan barcode ini atau nanti klik link di deskripsi ya. Nanti aku cantumkan linknya ya buat teman-teman yang mau beli tiketnya. Hanya 30.000 saja teman-teman. Asli murah meriah sak pol-pole. Lokasinya berada di Surabaya di Mahabharata Cafe Food and Drink. Kebetulan aku juga terlibat di dalam persiapan event tersebut dan menjadi player di salah satu home band di 3 komunitas itu. Jadi langsung datang aja, nanti kita bersenang-senang bersama sambil membahas Manchester United. Oke, itu tadi informasi menarik yang ingin aku sampaikan. Sekarang kita akan kembali melanjutkan membahas Manchester United. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Manchester United menuntut Anthony untuk menerima salah satu tawaran transfer yang diterimanya minggu ini dengan ancaman akan menepikan pemain tersebut hingga Januari. Ya, ini kalau kita bicara soal pemain yang dibuang oleh Manchester United, situasinya semakin rumit teman-teman. Karena semua pemain ini semakin menunjukkan perlawanan dan pemberontakan terhadap Manchester United. Proses negosiasi lambat, terus pemain menolak tawaran dari klub-klub lain. Di lain sisi, kalau misalkan pemain ini ada tawaran dari klub lain, dia tidak mau menurunkan gajinya dan memilih untuk tetap stay. Kalaupun mau stay, dia diancam tidak akan dimainkan selama 6 bulan. Jadi ini sebetulnya merupakan efek domino dari kedatangan Erik ten Hag sebagai pemain Manchester United. Ya, dampaknya berkelanjutan sampai saat ini meskipun dia sudah dipecat oleh Manchester United. Nah, kalau kita bicara soal Anthony, ini kan memang tidak banyak klub yang berminat. Ya mungkin ada rumor-rumor terkait Al Nassr, tapi ya tidak ada penawaran konkret. Yang paling realistis dan memungkinkan bagi Anthony untuk hengkang ya ke Real Betis. Tapi masalahnya Real Betis ini kesulitan dari sisi finansial untuk mempermanenkan Anthony dan juga membayar gaji dari Anthony. Meskipun dulu sempat ada wacana Anthony mau menurunkan 30% gajinya demi pindah ke Real Betis, nyatanya sampai sekarang belum ada kesepakatan resmi di kedua belah pihak. Maka dari itu pihak manajemen Manchester United memberikan ultimatum kalau misalkan minggu ini belum menerima kesepakatan atau penawaran dari klub lain, ya Anthony akan diancam akan ditepikan ke bangku cadangan selama 6 bulan. Ini yang membuat pemain itu berpikir lebih panjang. Karena apa? Karena para pemain tentu mengincar keterlibatan di dalam Piala Dunia tahun 2026. Maka dari itu para pemain membutuhkan tempat yang bisa memberikan jaminan untuk tampil secara reguler. Ini masih kasus Anthony. Beda lagi dengan Alejandro Garnacho. Nah, Alejandro Garnacho ini juga semakin kurang ajar teman-teman. Nah, kalau dia tidak dipindahkan ke Chelsea, ya Manchester United dan Chelsea tidak segera menemukan kesepakatan, dia malah mengancam akan akan mogok kerja selama 6 sampai 12 bulan. Nah, ini malah kurang ajar ini. Ini kalau misalkan Garnacho dipertahankan, wah semakin memperburuk keadaan.
semakin merusak situasi di dalam ruang ganti. Karena ya inilah pemain-pemain muda yang memiliki star syndrome dan merasa dirinya bintang. Bahkan apa ya? Bahkan Alejandro Garnacho semakin menunjukkan perilaku yang tidak mencerminkan pesepak bola profesional ya. Dia nambah jumlah tatonya. Terus di dalam studio tato dia vaporan, vaporan. Maksudku apapun yang kamu lakukan di luar sepak bola ya, kalau bisa nggak terlalu sering disorot kamera gitu loh, nggak terlalu sering dipublish hal-hal yang bisa merugikan karir sepak bolamu. Ini malah diumbar-umbar gitu. Ini kan kayak orang nantang gitu ya. Makanya aku pribadi ya mending dijual aja. Mending memang sejak awal 5 pemain ini sudah seharusnya dibuang dari Manchester United. Maksudku belajar dari Rashford gitu loh. Kalau mau keluar ya keluar dengan cara baik-baik, nggak perlu banyak drama. Bahkan ketika ada perselisihan antara Jadon Sancho dengan kubu Manchester United saat itu, Marcus Rashford memilih untuk diam. Dia tidak ingin terlibat dengan perselisihan antara Sancho dengan Manchester United. Jadi ya tetap menjaga nama baik klub gitu loh, nggak perlu terlalu banyak drama, nggak perlu mancing-mancing, mencari sensasi gitu loh. Beda lagi dengan Jadon Sancho. Jadon Sancho juga menerima beberapa tawaran klub lain, bahkan Besiktas sebanyak 5 juta orang ya nyepam di Instagram Jadon Sancho hanya untuk berharap dia pindah ke Besiktas. Terus ada tawaran lain, masih ditolak, dia hanya menginginkan Juventus. Sedangkan Juventus juga terkendala finansial kalau mau mempermanenkan Jadon Sancho. Sumpah, ini 3 pemain ini semakin toksik teman-teman. Kalau nggak dibuang, ini bisa memperparah keadaan di internal Manchester United. Karena aku lihat situasinya sekarang, wah lebih kondusif, sumpah. Kekeluargaannya lebih dapet. Terus kayak kemarin ulang tahun dari Matthijs de Ligt, menikmati perayaan di tempat pelatihan baru Carrington dengan suasana yang ya sangat hangat gitu ya. Terasa lebih dekat hubungan antar pemain dan juga pelatih beserta staf di Manchester United. Itu salah satu hal yang mulai aku suka di musim ini gitu loh. Ikatan emosional antar pemain itu semakin terlihat. Manfaatnya apa? Para pemain jadi lebih memahami apa yang diinginkan oleh pemain lain, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh pemain lain. Dan itu akan berdampak pada performa ketika berada di atas lapangan. Jadi untuk masalah Anthony, Alejandro Garnacho dan juga Sancho maupun Tyrell Malacia, aku tetap berharap siapapun klub yang menawar, dimanapun dia akan pindah, yang penting dia harus bisa lepas dari Manchester United, harus bisa keluar dan hengkang dari Manchester United musim panas ini. Nggak ada opsi lain, harus pergi. Udah nggak ada toleransi lagi untuk 4 pemain ini. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Newcastle United kini menjadi salah satu klub yang mengincar Rasmus Højlund di Manchester United musim panas ini. Oke, memang situasi Rasmus Højlund ini masih belum pasti ya sampai saat ini karena sebetulnya pemain masih ingin bertahan. Tapi klub memutuskan untuk memasukkan Rasmus Højlund ke bursa transfer musim panas ini sejak kedatangan Benjamin Sesko. Kita sudah pernah membahas sebelumnya kalau misalkan Rasmus Højlund ini memang potensial, ya mending di-loan saja. Atau dijual permanen dengan klausul persentase penjualan kembali. Nah, atau klausul pembelian kembali. Nah, sedangkan dari sisi Rasmus Højlund kalau misalkan nggak bisa bertahan dan masih ingin mengikuti kompetisi Premier League, ya nggak apa-apa, gabung saja ke Newcastle. Tapi kalau ke Newcastle harusnya langsung pembelian secara permanen. Karena dia bisa ngebid Benjamin Sesko 90 juta euro, harusnya bisa membeli Rasmus Højlund dengan harga 50 juta euro. Gitu loh. Jadi dari sisi finansial sangat membantu Manchester United, dan Rasmus Højlund bisa mendapatkan tempat untuk bermain secara reguler. Karena Alexander Isak sudah benar-benar mogok dan menolak bekerja bersama Newcastle. Jadi semua kerjasama, semua
harmonisasi dengan Newcastle itu sudah runtuh. Nah, hubungannya sudah benar-benar rusak, tidak bisa diperbaiki. Jadi ini kesempatan bagi Rasmus Højlund kalau ingin tetap bertahan di kompetisi Premier League, ya mungkin tidak bersama Manchester United, tapi bersama Newcastle United. Nah, itu bisa jadi pertimbangan karena bursa transfer tersisa 2 minggu lagi, tidak ada banyak waktu untuk berpikir, jadi harus ada keputusan yang diambil dengan cepat minggu ini. Maka dari itu sepertinya tawaran dari Newcastle akan lebih dipertimbangkan oleh Rasmus Højlund kalau ingin pindah dari Manchester United. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Sir Jim Ratcliffe ingin Manchester United membuat kesan besar di musim ini dan merekrut pemain dengan kualitas tinggi seperti Carlos Baleba yang diharapkan dapat membantu tujuan tersebut secara signifikan. Ini lebih lanjut kabar dari Carlos Baleba, ya. Ternyata bukan hanya Ruben Amorim yang menginginkan pemain tersebut, tetapi langsung dari owner Ineos itu sendiri, yaitu Sir Jim Ratcliffe. Ya, kalau sudah ada ambisi seperti ini ya, harusnya kesepakatan untuk mendatangkan Carlos Baleba bisa terwujud. Ya, nggak apa-apa lah kalau misalkan didatangkan di deadline bursa transfer musim panas ini. Ya, yang penting pemain ini berhasil didatangkan. Karena ada isu lain yang juga beredar kalau misalkan Bruno Fernandes di bursa transfer musim panas mendatang bisa dijual. Dan kalau ada ketertarikan klub lain untuk mendatangkan Casemiro, ya Casemiro bisa dilepas. Jadi ada ruang untuk mendatangkan pemain baru karena ada pemain lama yang dijual oleh Manchester United. Tapi di luar hal itu semua, pembicaraan terkait Carlos Baleba ini memang masih berlanjut sampai saat ini. Masing-masing kubu mempertahankan pendiriannya dan Manchester United juga tidak mau kalah. Brighton juga tidak mau kalah dengan valuasi yang sudah ditetapkan sebesar 114 juta pound sterling total kesepakatan, yang mana hal itu juga menyulitkan Manchester United. Jadi belum ada titik tengah dari semua belah pihak. Maka dari itu proses negosiasi ini akan cukup alot sampai akhir bursa transfer. Tapi kalau Manchester United benar-benar menginginkan pemain ini, ya mungkin masih bisa diupayakan lebih lanjut, mengingat ada waktu 2 minggu untuk menyelesaikan semua proses negosiasi dan menemukan kesepakatan. Oke, mungkin itu dulu berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.